Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ersriana Harafani dengan nomor urut 23 dan NIM 1842307. Sekarang saya akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Langsung saja, sudah ada dua pertanyaan yang telah diberikan dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption yang Anda masukkan pada media sosial usaha Anda? Lalu, jelaskan detail dan alasannya apa. Nah, kemudian apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam atau tidak? Jawaban saya yaitu tentang, hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat caption. Yang pertama, ketahui selera dan target pasar. Hal ini diperhatikan agar pesan yang ditulis di kolom deskripsi produk dapat tersampaikan dengan efektif dan dapat dipahami dengan baik oleh customer kita. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diingat untuk mengetahui karakter dan selera target pemasaran, yaitu yang pertama, bagaimana pelanggan bisa membuka akun atau website kita. Jadi, dalam membuat caption, kita itu juga harus, menerangkan bagaimana sih, eee, calon customer ini membuka website kita atau membuka akun kita. Nah, itu harus harus diperhatikan. Yang kedua, apa yang membuat mereka tertarik secara umum. Lalu, kenapa pelanggan itu bisa tertarik dengan web kita, secara spesifiknya bagaimana. Kemudian, bagaimana pelanggan akan memperkenalkan produk kita ke temannya. Nah, itu harus juga diperhatikan oleh, eee, para pemilik produk. Kemudian yang terakhir, fitur atau manfaat apa yang akan paling digemari oleh calon customer kita. Lalu poin yang kedua yang harus diperhatikan yaitu fokus pada manfaat produk. Nah, supaya menarik, produk kita itu menarik, tunjukkan bagaimana fitur produk Anda ini bisa bermanfaat bagi calon customer kita. Contohnya nih, jika produk yang ditawarkan itu tas, bisa menggunakan caption eee, dengan desain, tas yang minimalis, Anda bisa membawa barang dengan nyaman. Nah, itu kan, trik dari, eee, pemilik produk untuk menarik perhatian calon customer untuk membeli produk kita. Lalu yang ketiga, buat dalam bentuk daftar poin singkat dan padat. Nah, maksudnya jika pesan atau informasi produk yang disampaikan itu cukup banyak, buatlah informasi penting dalam bentuk daftar poin atau poin yang singkat. Nah, rangkailah kata setiap poinnya dengan ringkas namun tetap informatif. Jadi kita itu menghindari dengan kalimat yang bertele-tele atau kalimat yang panjang-panjang. Jadi kalau panjang-panjang itu, eee, maunya atau enaknya dibaca itu kan harus yang per poin. Jadi itu terlihatnya lebih, ringkas dan lebih gampang untuk dibaca. Kemudian yang keempat, mengetahui masalah dan kebutuhan customer kita. Nah, untuk menampilkan dan meyakinkan customer atau calon customer kita akan manfaat produk terhadap masalahnya, kita itu perlu mengetahui pain points atau kesulitan-kesulitan yang biasa dihadapi oleh calon customer kita. Nah, contohnya nih, jika, customer kita tali tas atau, eee, bahan tasnya itu, eee, robek atau tali tasnya itu putus, pada saat dia berbelanja, maka caption yang perlu disertakan yaitu, dengan jahitannya yang kuat dan benang kualitas premium, benefit-nya dijamin nggak bakal putus saat dipakai. Nah, itu kan otomatis menarik, calon customer kita, "Oh iya, berarti tas ini bagus nih, berarti tas ini premium nih," gitu. Apalagi kalau misal, eee, di caption-nya itu ditulis kayak, dengan jahitan yang kuat dan benang kualitas premium, benefit-nya dijamin nggak bakal putus saat dipakai, dan harga yang lebih murah dari, produk-produk lainnya atau, eee
barang yang sama tetapi harga yang lebih murah dari toko lainnya. Nah, itu kan pasti mengundang bagi calon customer. Lalu yang kelima yang perlu diperhatikan yaitu gunakan hashtag pada caption atau deskripsi produk. Nah, hal ini sangat penting agar produk itu atau produk kita mudah ditemukan bagi orang yang membutuhkan dengan menggunakan hashtag. Tambahkan hashtag yang relevan dengan jenis produk serta jenis bisnis kita. Jadi kan kalau misalnya, eee, kita menjual produk kuliner, kulinernya itu, eee, pisang coklat lumer, berarti kita tulis hashtag pisang coklat lumer agar, pembeli itu tahu tuh, pas di hashtag-nya itu ada produk kita atau ada toko kita. Nah, kemudian yang keenam, giat cari informasi. Manfaatnya apa sih? Ya. Nah, manfaatnya supaya tetap update dan tidak kehabisan ide. Kita itu bisa cek sekaligus meneliti brand lain. Apakah brand lain itu sudah berkembang sejauh mana sih atau, sudah sampai mana sih produknya gitu. Kan juga bisa menjadi, mmm, menjadi ide buat kita atau masukan buat bisnis kita. Lihat cara mereka memasarkan maupun mendeskripsikan produk mereka di media sosial dan e-commerce. Nah, untuk melakukan pemasaran online yang efektif, kita, perlu mengetahui setidaknya dasar-dasar cara pembuatan konten untuk online shop. Nah, jadi, jika kita mau menjual di online shop atau di e-commerce gitu, tidak menutup kemungkinan kalau kita itu harus belajar bagaimana teknik pembuatan konten atau pembuatan desain-desain mmm, yang menarik atau yang baguslah untuk dilihat atau untuk iya dilihat oleh calon customer kita. Kalau misalnya, menarik kan juga, kalau menarik kan juga bagus untuk bisnis kita, gitu. Kemudian pertanyaan tentang apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam atau tidak? Dari poin-poin yang telah saya jelaskan, menurut saya poin-poin tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi bisnis Islam, selama, poin-poin tersebut selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis dengan menerapkan sikap jujur, keakuratan informasi keakuratan informasi, amanah, tanggung jawab, dan tidak suka berburuk sangka. Jadi kalau misalnya poin-poin tersebut atau poin-poin ini, ada, mmm, yang melenceng atau yang tidak sesuai dengan, Islam, nah maka itu yang tidak diperbolehkan. Misal, eee, membuat caption secara berlebih-lebihan jadi kan kayak jatuhnya itu kita berbohong terhadap customer. Misal, produknya itu, dalam, produk baju nih misal, produknya itu, panjangnya hanya 60 sentimeter, tetapi di caption ditulis 100 sentimeter. Nah, itu kan ada unsur kebohongan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, dari seluruh simulasi dan praktik yang telah dipelajari, baik itu pada topik atau presentasi atau negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan nonverbal, tuliskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas komunikasi bisnis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semakin banyak, semakin baik. Nah, yang yang saya ketahui tentang aktivitas komunikasi bisnis Islam yang tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu yang pertama, memotong pembicaraan orang lain, yang kedua, jangan terlalu larut atau bertele-tele, yang ketiga, jangan membuang waktu, karena kan waktu orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi misalnya orang itu, kita nggak tahu kan kalau, orang itu sedang sibuk atau enggak. Jadi sebaiknya dalam komunikasi bisnis itu
hendaklah, memberikan informasi yang singkat, padat, jelas, dan tepat, gitu. Lalu yang keempat, berkomunikasi dengan menjatuhkan harga diri seseorang itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam melakukan komunikasi dalam negosiasi. Nah, itu sangat tidak dianjurkan atau itu perbuatan tercela. Kemudian melakukan negosiasi dengan bluffing and lying atau membesar-besarkan suatu masalah dan berbohong demi mendapatkan harga yang murah. Contohnya nih, kayak, eee, berbohong demi mendapatkan harga yang murah, dia bilang customer bilang, eee "Kok harganya segini sih? Di toko sebelah harganya segini, atau di bawah harga di toko yang ini." Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu berbohong. Nah, kemudian mengancam atau memberikan ultimatum, lalu meremehkan penawaran customer, dan yang terakhir menciptakan skenario atas dasar kebohongan. Menciptakan skenario atas dasar kebohongan ini eee, sama kayak poin yang melakukan negosiasi dengan, berbohong, itu sama saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab dari 2 pertanyaan tersebut. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.